Peresmian Masjid Demak. Masjid Demak itu di Jawa Tengah. Namanya itu Masjid Agung Demak. Dalam peresmian Masjid Demak, Sunan Kalijaga mengusulkan agar dibuka dengan pertunjukan wayang kulit yang pada waktu itu bentuknya masih wayang beber, yaitu gambar manusia yang dibeber pada sebuah kulit binatang. Pada waktu itu memang bermusyawarah, ada yang tidak boleh karena menggambar sesuatu yang bernyawa itu tidak diperbolehkan memangnya. Usul Sunan Kalijaga ditolak oleh Sunan Giri karena wayang yang bergambar manusia. Yang bergambar manusia itu haram hukumnya dalam ajaran Islam. Namanya wayang wong, wong cara Jawa wayang wong. Wayang macamnya itu banyak sekali, ada wayang golek, wayang kulit, wayang jimpong dan sebagainya. Itu namanya kebudayaan juga. Demikian menurut Sunan Giri, tidak diperbolehkan karena itu berupa gambar manusia. Gambar manusia yang ada nyawanya tidak diperbolehkan memang. Jika Sunan Kalijaga mengusulkan peresmian Masjid Demak dengan membuka pagelaran wayang kulit, kemudian diadakan dakwah dan rakyat berkumpul, boleh masuk setelah mengucapkan syahadat. Waktu itu karena kebudayaan Jawa masih bermacam-macam bentuk Hindu-Buddha, akhirnya Sunan Kalijaga membuat kebudayaan membuat wayang kulit. Semuanya bisa masuk dengan tiket, syaratnya membaca syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tiket masuknya. Ini taktik atau strategis dakwah lewat kebudayaan. Yang ingin melihat pertunjukan wayang kulit dipersilahkan asal mau membaca kalimah syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tiketnya masuk, akan melihat pagelaran wayang kulit yang ditertunjukkan dengan dalang Sunan Kalijaga. Dan kisahnya juga dikisahkan tentang Islam, karena ini adalah dakwah Islam lewat budaya. Maka Sunan Giri mengusulkan agar Masjid Demak diresmikan pada saat hari Jumat sembari melaksanakan sholat Jum'ah atau jamaah Jumatan. Mengapa? Karena ini bertepatan dengan sholat Jumat, dan sholat Jumat wajib bagi orang yang laki-laki yang mukallaf dan dewasa. Makanya pertunjukan itu dipaskan pada hari Jumat. Setelah itu sholat Jum'ah pisan lah, ngono kemungkinan. Sunan Kalijaga berjiwa besar kemudian mengadakan kompromi dengan Sunan Giri. Akhirnya Sunan Kalijaga wis berarti lebar, jembar pandangannya, karena semuanya sesuatu apapun, sebesar apapun permasalahan, bentuk apapun bisa diselesaikan dengan musyawarah atau kompromi atau duduk bersama. Al-Quran juga memerintahkan wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah dimusyawarahkan, mempunyai azam, keyakinan yang bulat, akhirnya tawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mau bermusyawarah, yang berkompromi atau duduk bersama, tidak akan ada penyesalan. Itu mufakat bersama yang kita kesepakati orang banyak. Sebelum Sunan Kalijaga telah merubah bentuk wayang kulit sehingga gambarannya atau gambarannya tidak bisa disebut sebagai gambar manusia lagi.
lebih mirip karikatur seperti bentuk wayang yang ada saat sekarang ini. Wayang yang berupa manusia seperti manusia itu akhirnya dirubah menjadi seperti wayang bentuknya karikatur seperti sekarang ini, akhirnya diperbolehkan dalam mengemban bentuk berdakwah lewat budaya lokal ini, budaya Jawa. Dan ceritanya, kisahnya juga cerita tentang Islam. Sunan Kalijaga membawa wayang kreasinya itu di hadapan sidang para wali atau bermusyawarah. Karena tidak bisa disebut gambar manusia, maka akhirnya Sunan Giri menyetujui wayang kulit itu digunakan sebagai media dakwah percontohan untuk meragakan berbagai bentuk dakwah. Jadi wayang kulit sudah tidak menyerupai manusia lagi. Sudah seperti kalian lihat itu. Jangan lupa bahwa wayang, namanya wayang itu banyak sekali. Wayang golek, wayang gamjong, wayang kulit, wayang uwong, dan banyak sekali. Kalian sekedar mengerti gak apa-apa. Perubahan bentuk wayang kulit itu adalah dikarenakan sanggahan dari Sunan Giri. Sunan Giri menyanggah waktu itu kalau memang tidak dirubah, tidak diperbolehkan. Akhirnya diganti dengan wayang kulit, dibuat dari kulit apa saja, yang penting halal, tidak najis. Jadi sudah merupakan proses, berbagai proses. Itu kulit, karena kulit binatang yang asalnya haram, misalkan sapi, kulit sapi asalnya mati disamak juga bisa, dan sebagainya. Itu sekedar contoh. Karena itu Sunan Kalijaga memberi tanda khusus pada momentum penting itu, pada peresmian apa? Peresmian Masjid Demak. Pemimpin para dewa dalam pewayangan oleh Sunan Kalijaga dinamakan Sang Hyang Girinata. Jadi pemimpin para dewa dalam wayang ini Sunan Kalijaga memberikan nama Sang Hyang Girinata, artinya sebenarnya adalah Sunan Giri yang menata, yang merapikan urut-urutannya, jelentrehannya begini-begini. Ini karena hasil musyawarah bersama, termasuk pada Sunan Giri. Sunan Kalijaga memberikan sinyal bahwa Kalijaga pemimpin para dewa dalam pewayangan oleh Sunan Kalijaga dinamakan Sang Hyang Girinata, yang artinya Sunan Giri yang menata, yang merapikan, yang membuat aturan, walaupun kebersamaan itu asal usulnya juga Sunan Giri. Disampaikan bersama dan kompromi, akhirnya dibuat kebersamaan. Maka perdebatan tentang peresmian Masjid Demak bisa diatasi. Peresmian itu akan diawali dengan sholat Jumat, dipaskan hari Jumat, dan setelah itu sholat berjamaah, sholat Jumat bersama-sama. Kemudian diteruskan dengan pertunjukan wayang kulit yang dimainkan oleh dalang siapa? Dalang Sunan Kalijaga. Kalian sendiri sudah melihat atau mendengar atau mengerti ceritanya Sunan Kalijaga. Sunan Jogo Kali, kok Kalijaga Kali. Ceritanya kan panjang. Sunan Kalijaga adalah anaknya Kadipati Tuban atau Kabupaten Tuban waktu itu. Sunan Kalijaga adalah pernah menjadi berandal atau begal, dan waktu itu begal bukan untuk diri sendiri, diberikan kepada orang yang enggak punya dan sebagainya. Tapi ternyata suatu saat, karena yang dibegal ternyata adalah siapa? Sunan Bonang Magdum. Sunan Bonang itu ternyata tongkat atau yang
di bawah tongkatnya itu diminta seakan-akan emas, padahal terus ditunjukkan buah aren yang kelihatannya emas, ternyata berubah berupa emas dan penjelmaan dan sebagainya. Waktu itu Sunan Kalijogo pada masa mudanya terus sadar mencari Sunan Bonang yang di Tuban itu, minta apa? Minta jadi muridnya. Dengan syarat jadi muridnya harus patuh. Akhirnya disuruh untuk berdiam diri di pinggir sungai atau kali, kurang lebih lamanya berapa tahun? 3 tahun. Akhirnya jadi orang yang alim dan diaku menjadi wali. Ini patuh dengan guru. Kalian kalau memang ingin mencari ilmu, jangan sekali-kali bantah atau menyakitkan hati guru. Kan begitu. Patuh dengan ilmu guru, ilmunya akan diberikan dengan jalan yang berbagai macam cara. Sunan Kalijogo juga demikian. Beberapa tahun enggak meninggal, tidak. Ashabul Kahfi ratusan tahun, karena itu adalah semuanya biidznillah. Kalau tidak biidznillah tidak bisa. Kalian juga demikian. Patuhilah kalian mencari ilmu biar mendapat ilmu yang sempurna. Sebagaimana syair yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana? Alala tanalul ilma illa bisittatin saun bikaan majmu iya dibayani zakain wa khirsin wa stibarin wa bulwatin wa irsati ustadi wa tuli jamali. Ala eling-eling, ala eling-eling, la tanalul ora bakar merkoleh sapa sira al ilma ing ilmu illa bisitatin kejaba kelawan 6 perkara. Saun bika bakal nyritakake sapa ingsun ka ing sira an majmu'iyya saking kumpulane sita. Nomor 1 apa? Zakain, harus cerdas. Mencari ilmu harus cerdas. Pak, kalau enggak cerdas bagaimana? Istiqomah, continue, terus menerus dipelajari, akhirnya menjadi bisa. Itu ada kisahnya tersendiri. Puluhan tahun enggak bisa, akhirnya terus menerus istiqomah dan selalu menghargai guru dan teman-temannya serta tempat belajarnya, akhirnya menjadi orang yang alim, alamah juga ada. Jadi jalannya itu macam-macam. Yang pertama syaratnya mencari ilmu biar sempurna ilmunya adalah cerdas, zakain wa khirsin. Yang kedua senang atau hobi. Jadi mencari yang kau pelajari harus disenangi. Kok benci dengan ilmu ya enggak bisa. Wastibarin. Sang nomor 3 harus sabar. Sabar itu adalah apa? Kunci segala keberhasilan. Kunci segala-galanya dalam keberhasilan. Wabul hotin, ada bekalnya, ada sangu, ada biayanya, dibuat untuk membeli kitab, buat membeli buku, sarana yang lain, itu namanya bulwatin, bekal atau sangu. Wa irsati ustadi, yang nomor 5, zakain wa khirsin wa stibarin wa bulwatin wa irsadil ustadi, ada petunjuk guru, ada gurunya, ada yang menunjukkan, ada yang membimbing. Watuli zamani, yang nomor 6, lama waktunya. Jadi kita harus sabar mencari ilmu, tidak secara instan atau secara sekilat, tidak, harus sabar. Berbagai macam cara, berbagai macam cobaan, sebagaimana Sunan Kalijogo juga demikian. Disuruh untuk berdiri atau duduk di sini, jangan
pergi dari sini sebelum gurunya yang memerintahkan datang itu. Sampai berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun, bahkan sampai ada rumputan yang menggerubungi pada jiwanya. Menurut sejarah, Sunan Sunan Bonang kembali ke situ, tidak bisa berdaya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya diadzani dan diiqamati, terus bisa bergerak, berkedip-kedip matanya dan sebagainya. Akhirnya dimandikan, dibersihin. Ternyata akhirnya menjadi orang yang alim, alamah, dan termasuk menjadi bagian dari Sunan Swali Songo atau Sunan, akhirnya menjadi Sunan Kalijogo. Pak, wali itu ada apa hanya 9? Tidak, wali banyak sekali, berjuta-juta wali. Di tanah Jawa banyak, di luar Jawa banyak. Ini yang tercover dalam sejarah, ada 9 wali, semuanya wali itu banyak, tidak hanya itu. Kalau kita menghitung sekarang Pak, ada wali kutub, ada wali badal dan sebagainya. Dan macamnya wali juga bermacam-macam. Wiritannya atau dengan cara-cara bagaimana itu menurut pribadiannya wali, yang penting tidak melanggar syariat, tidak menyimpang dari syariat. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.